Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Alam Sukma. Di Alam Sukma kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Raga. Karya Imuk Yingjun, diambil dari cerpenmu.com. Kupakirkan mobil Xenia Sportku di depan halaman rumah yang tampak sepi dan lengang. Cahaya lampu kendaraanku masih menyorot beranda rumah itu. Seiring mataku mengitari sekitar. Sepertinya tidak ada orangnya, karena kulihat lampu ruang tamu rumah itu mati. Kubuka pintu mobilku lalu turun. Kemudian beranjak menuju rumah indah yang bertingkat minimalis itu. Sesekali aku memperhatikan rumah tetangga dari bilik tembok bonsai yang juga sepi karena ini sudah malam. Tapi belum terlalu larut. Atau memang orang-orang komplek di sini kerap di dalam rumah jika sudah jam segini. Aku juga tidak tahu. Kutekan bel berulang kali. Tidak ada jawaban. Alamat yang tertera pada selembar not kecil di tangan kiriku benar. Nomornya juga sesuai. Karena menunggu cukup lama, aku menelpon nomor yang tertera di not paling akhir. Nada sabungnya terdengar melo. Halo? Terdengar suara di seberang sana. Aku langsung menyaut. Halo? Saya sudah di depan rumah ini. Anda di mana? Oh, bentar ya. Saya masih di jalan. Ini mau pulang, bentar lagi sampai kok. Baiklah. Pembicaraan terputus. Aku duduk di kursi rotan menghadap ke halaman rumah ini. Terlihat kolam ikan kecil ada di depan kamar utama. Lampu taman berjajar rapi di dekat pagar bonsai di setiap sisi rumah. Lalu rumput Jepang tumbuh hijau, menghiasi halaman dan bunga-bunga beraneka warna tumbuh di sudut-sudut pagar. Benar-benar indah. Sepertinya aku akan betah di sini. Semoga. Mataku tertuju pada sepeda motor yang masuk ke halaman dan langsung menuju garasi. Seorang lelaki muda membuka helm lalu meletakkannya di atas tangki. Seiring menyibakkan rambut kasualnya dan menatapku tersenyum. Lelaki itu berjalan ke arahku dengan langkah coolnya. Maaf, saya keluar tadi. Saya kira kamu datangnya besok. Tukasnya menjabat tanganku. Aku menyelami seiring melempar senyum padanya. Kok sendirian? Lanjutnya, dan aku hanya mengangguk. Loh, bukannya ada 2 orang yang mau ngekos di sini? Ucap lelaki itu seraya membuka pintu utama. Teman saya nggak jadi kos di sini, Mas. Kataku datar. Jangan panggil Mas, panggil Raga aja. Toh kita masih seumuran. Kenapa dia nggak jadi kos di sini? Raga kembali bertanya. Dia nggak jadi kuliah. Kok bisa? Kurang tahu juga sih. Katanya ada tawaran kerja gitu. Terus sayang aja kalau dilewatkan. Oh. Pintu terbuka. Lelaki itu menyalakan saklar dan mataku langsung disambut dengan suasana ruangan yang elegan dan benar-benar indah. Insya Allah aku betah deh kalau begini tempatnya. Tenang, wangi, bersih dan sempurna. Lirihku. Apanya yang sempurna? Enggak apa-apa. Rumahnya bagus. Tukasku malu. Raga mengajakku ke lantai nomor 2. Kami berhenti tepat di depan pintu berwarna putih. Nah, ini dia kamarmu.
ucapnya membukakan pintu. Aku langsung masuk. Wow, ini benar-benar indah. Kamarnya sangat cocok dengan seleraku. Ini kunci duplikatnya. Dan ini kunci bagasi depan. Mobilmu nanti ditaruh di sana saja. Kelakarnya lalu beranjak. Saat di depan pintu, Raga berbalik. Kalau ada perlu apa-apa, jangan sungkan, ngomong aja. Iya mas, sahutku tersenyum. Panggil Raga aja. Oh iya, sorry, lupa. Raga. By the way, kamu Vicky atau Andre? Agaknya Raga baru sadar kalau dia belum tahu persis namaku. Atau mungkin dia hanya memastikan nama salah satu dari 2 orang yang rencananya ingin mengekos di rumahnya ini. Aku Andre, Vicky itu yang gak jadi kuliah. Oh, Andre ya, nama yang bagus. Sebagus parasmu. Thanks. Kelakarku tersipu. Mataku dan mata Raga bertautan agak lama. Dia sesekali tersenyum dan menatapku dengan tatapan yang aku rasa agak gimana gitu. Tapi itu mungkin hanya perasaanku saja. Semoga dia bukan seperti apa yang aku pikirkan. Kembali dia tersenyum. Lalu dia bertanya dan cukup membuatku terkejut. Kamu gak takut sama hantu kan? Tak terasa sudah 2 bulan aku tinggal di rumah ini. Tentunya dengan segala macam problem dan kesan-kesan yang tidak bisa aku ceritakan. Malam ini aku duduk di depan meja belajar. Lampu temaram kadang membuat aku harus lebih dekat lagi guna membaca lebih jelas tulisan yang kugores di atas buku tulis. Meski besok libur, aku ingin menyelesaikan tugas secepatnya. Dan hari esok, aku gunakan untuk rehat dan tidak berkutat dengan tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Jangan tunda sampai besok apa yang dapat kita kerjakan sekarang ini. Suara pintu kamarku terbuka. Aku melengos. Raga tersenyum saat dirinya masih berdiri di depan pintu. Ia mengenakan pakaian rapi dan agak resmi. Apa dia mau kondangan? Atau jalan-jalan? Atau masuk gak? Kataku seramah mungkin. Sibuk kayaknya. Enggak juga. Tanggung, ada tugas sedikit dari dosen. Udah makan belum? Aku menggeleng. Kita keluar yuk. Tukasnya seraya perlahan masuk ke dalam kamarku. Kemana? Aku ada tempat hangout bagus. Kalau kau mau, kita bisa ke sana malam ini. Aku traktir deh. Jauh nggak tempatnya? Enggak kok. Masih dekat sini juga. Di sebelah pantai Selandri. Oh, dekat Selandri. Kayaknya boleh juga tuh. Tapi aku mandi dulu ya. Oh, jam segini belum mandi? Tanyanya menggeleng. Aku biasa mandi malam. Lelaki itu melebarkan bibirnya seiring mengangguk pelan. Kututup bukuku, lalu meraih handuk yang tergantung di lemari pakaian. Aku tunggu di depan. Oke. Setelah semua dirasa cukup, seiring menggamit sweater merahku di atas ranjang, aku pun keluar kamar, seiring mengenakan sweater itu agak terburu-buru. Aku rasa Raga menungguku terlalu ramah. Kasihan dia. Kok bawa helm gak? Tanyaku saat melihat pemuda itu menyandang helm di tangan kirinya. Dia hanya tersenyum garing. Pakai mobilku aja. Lanjutku lagi. Gak ngerepotin Nindre. Enggak lah, niatku juga tadi pakai mobil kok, lebih safe.
Oke deh, kalau begitu. Biar lebih mudah bawa akunnya nanti. Sejurus kemudian aku dan Raga melaju dengan kecepatan sedang. Kami nyaris mendekati pintu gerbang komplek. Mendadak aku memijak rem saat teringat sesuatu. Sontak, Raga tersentak dan menatapku kaget. Ada apa, Andre? Tanyanya agak cemas. Sorry Ga, dompetku ketinggalan. Ya udah, langsung berangkat aja, aku bawa uang kok. Aku tahu, tapi aku gak biasa aja pergi gak bawa apa-apa. Kita balik bentar ya. Kalau langsung berangkat aja gimana? Aku loh yang traktir kamu. Bukan masalah traktirannya, bentar aja please. Ya udah. Tukasnya dengan wajah agak kurang berkenan. Sesampainya di rumah, aku hanya memarkirkan mobil di jalan aspal, lalu membuka pagar dan berlari kecil menuju teras. Tanpa sengaja, aku melihat ke arah bagasi rumah. Kok motor Raga jadi jelek gitu? Pikirku dalam hati. Warnanya agak pudar dan sepertinya motor itu seperti sering dibawa ngebut dan jatuh berkali-kali. Memang selama ini aku kurang memperhatikan barang-barang milik Raga. Tapi kalau motor aku sering lihat dan tidak seperti sekarang ini kondisinya. Karena penasaran, aku mendekat. Benar, motor Raga sepertinya sudah lama ringsek. Bahkan catnya mengelupas dan ada warna kusam di bagian tangkinya. Mungkin karena malam saja jadi warnanya begitu. Aku membuka pintu dan langsung masuk ke dalam rumah. Cus, sontak aku merinding dan sedikit parno ketika disambut dengan wangi sesuatu. Aroma kantil dan melati memenuhi ruang tamu. Ada hal yang membuatku terkejut. Agaknya rumah ini penuh dengan debu dan sarang laba-laba yang seolah jarang ditempati. Kata Raga, dia juga sering mendapati hal yang sama waktu pertama datang ke rumah ini. Dan banyak cerita mistis yang membuat bulu kuduku berdiri dengan sendirinya. Segera aku mengambil dompet dan keluar kamar. Di ruang tengah, aku dikejutkan dengan suara lirih seorang lelaki yang minta tolong. Aku semakin merinding ketika suara itu mendekatiku. Tanpa sengaja, pandanganku tertuju pada foto Raga yang terpapang di buffet. Dengan memakai seragam SMA, tiba-tiba wajah Raga yang tampan dan berseri itu memudar dan jadi pucat pasi. Lalu foto itu berubah menjadi foto yang penuh dengan bercak darah. Perang! Foto jatuh dengan sendirinya. Aku berteriak dan segera berlari keluar. Sorry lama, kataku sembari masuk ke dalam mobil. Nafasku memburu. Gak apa-apa, emang tadi ngapain sih? Kok kayak berteriak gitu? Mana nafasmu ngos-ngosan lagi? Ngeliat setan? Tanyanya terkekeh. Seketika mobil melaju. Tadi aku gak sengaja lihat motormu. Kok agak aneh gitu ya? Kayak berubah jadi jadul gitu. Aneh gimana? Kayaknya motormu itu udah rusak, tapi entahlah. Oh, motor itu pernah jatuh, Andre. Bahkan udah pernah buat orang celaka. Iya, motor itu dipinjam kakakku, terus gak sengaja numbuk orang sampai mati. Karena jalan sepi, kakakku kabur. Di rumah dia ceritain semuanya. Habis itu aku sering apes bawa motor itu. Waduh, ngeri banget ceritamu. Sontak aku terkejut saat Raga tertawa lepas karena menipuku. Kampret kamu Ga, bohong itu dosa. Kataku selagi menyetir dengan kecepatan agak kencang. Tapi Ga, tadi aku ngerasa ada hal mistis di rumahmu.
Hal mistis apa? Waktu aku masuk ke dalam, aku mencium bunga kantil dan melati. Terus waktu keluar kamar, aku mendengar ada suara orang laki-laki merintih minta tolong. Suara itu mendekati aku. Dan yang terakhir, aku lihat foto SMA-mu yang berubah jadi pucat dan jatuh sendiri. Aku merinding sampai sekarang. Kelakarku masih syok. Namanya rumah itu banyak hantunya. Maksudmu? Maksudku itu rumah hantu. Dan aku adalah hantu. Raga memasang mimik menakut-nakuti dan ia tertawa lepas seperti setan. Begini nih kalau kumat sarapnya. Raga terkekeh seraya mencubit pipiku. Aku jadi bad mood. Masih jauh tempatnya, kataku sambil melihat sebuah mobil di depan sana yang tiba-tiba saja mengebut seperti menghindari sesuatu. Gak terlalu jauh, paling 50 meter lagi. Aku dan Raga sampai di dekat jalan tikungan dan betapa terkejutnya aku saat melihat seorang lelaki terbaring jatuh dari sepeda motornya dan kejang-kejang akibat susah bernafas. Gah, orang itu kecelakaan. Gimana ini? Aku panik saat itu juga. Ayo bantuin cepat. Raga juga tak kalah paniknya denganku. Serta-merta kami turun dan melihat sosok lelaki yang berlumuran darah itu tewas seketika di tempat itu juga. Pikiranku langsung tertuju pada mobil sedan yang melarikan diri tadi. Keparat, dia tidak bertanggung jawab. Raga mendekati lelaki yang wajahnya tidak dikenal itu. Helmnya pecah dan menjadi serpihan kecil. Gimana ini? Tanya Raga gemeteran. Kita bawa ke rumah sakit aja. Jangan. Jadi kemana? Kataku panik. Kita bawa ke kantor polisi. Kok ke kantor polisi? Sepertinya aku kenal orang ini. Dia adik seorang polisi di Polres dekat kota. Kamu yakin? Yakin, Dre. Aku kenal plat motornya. D1344MH. Dia adik polisi bernama Rudi. Aku kenal sama Rudi. Ya sudah, kita bawa dia ke rumahnya. Cepet ga? Letakkan mayatnya di jok belakang. Tapi dia banyak darahnya, Andre. Nanti mobilmu kotor. Bisa dicuci. Bukan hanya itu. Kau dan mobilmu nanti bisa apes kalau bawa mayat. Tahayul. Ambulans bawa mayat dan orang meninggal tapi aman-aman aja. Udahlah, gak usah banyak komentar. Kita harus cepat bawa orang ini ke rumahnya. Terus kau segera hubungi kakaknya. Tapi Andre, gak usah tepe-tepean ayo. Aku dan Raga batal untuk makan malam di luar. Demi mengantarkan mayat ini segera ke keluarganya, aku tidak main-main tancap gas mobilku. Perjalanan terasa begitu lama dan kami tidak kunjung sampai di tempat tujuan. Seolah kami hanya berputar-putar di jalan ini. Sekarang, aku benar-benar cemas dan khawatir. Saat memasukkan mayat naas itu ke dalam jok belakang mobil beberapa saat yang lalu, aku melihat seekor ular weling melintas, lalu berhenti di depan mobil dan menghalangi laju kami. Kata orang Jawa, itu tandanya aku akan menemui sial atau apes. Aku coba menepisnya jauh-jauh. Semoga niat baikku direstui Tuhan. Kok jalanan makin sepi kah? Bukannya tadi rame-rame aja. Iya Andre, aku juga bingung. Kayaknya kita nyasar. Aneh, tadi perasaan kita gak lewat hutan ini kok. Tapi kenapa kita bisa nyasar? Aku mulai panik.
Di depan ada simpang, Dre. Kita pilih jalan yang mana? Tanya Raga ketakutan. Aku melihat board traffic yang menunjukkan arah. Ke selatan menuju Bandung dan yang ke utara ke Jakarta. Ini daerah mana? Aku semakin panik. Sementara aku melihat dari kaca spion mayat di belakang tergeletak mengenaskan. Dia benar-benar tenang sepertinya. Aku pilih ke arah Bandung. Kecepatanku tambah. Jauh di depan sana, aku melihat sosok seorang lelaki berdiri mengayunkan tangannya. Sepertinya seorang dia mau menumpang. Tapi ada orang menumpang di tengah hutan begini. Astaga, astagfirullah, ya Allah. Teriak Raga membuatku cemas. Sontak aku ikut cemas dan panik bukan kepalang. Orang yang melambaikan tangan ke arah mobil ini ternyata berubah menjadi sosok pocong berwajah hancur. Aku merinding. Kain kafan yang membungkus pocong itu penuh dengan debu dan darah. Yang membuatku lebih merinding, mata pocong itu keluar dari kepalanya dan menggantung nyaris lepas. Sial, di mana ini? Ngebut, Dre. Sentak Raga membuatku jadi semakin panik. Aku pun segera tancap gas. Mobil masih menyusuri jalan aspal di tengah hutan. Pocong itu melompat-lompat dan mengejar kami. Aku terus mengebut. Pocong itu melompat dan semakin tinggi dan kini terbang melintang di atas mobil. Aku merinding dan akhirnya aku tambah gas. Brak! Mobil ini menumbur sesuatu. Hening, mataku dan mata Raga saling berpandangan. Pocongnya kamu tabrak, Dre? Aku mengangguk. Wah, wajah pocong itu menempel di kaca mobil dan darah menetes mengotorinya. Aku menyetir dengan berbelok-belok agar pocong keparat itu jatuh dan menghilang. Dalam hati, aku terus membaca ayat kursi, Al-Fatihah, dan wirid. Coba kau telepon kakaknya mayat ini, bilang kita kesasar. Panikku. Udah, nomornya nggak aktif. Lagian gak ada sinyal di sini. Kamu tahu jalan ini ada di daerah mana? Gak tahu, Andre. Tempat ini asing kayaknya. Aku belum pernah ke sini. Aku terus mengemudikan kendaraan dengan pikiran mengawang. Sepertinya benar kata Raga. Aku menemui keapesan dan kesialan. Sudah 2 kali aku dan Raga menemui jalan yang sama. 2 simpang yang selalu menunjukkan arah Bandung dan Jakarta. Tapi anehnya, setelah melewati 2 jalur itu, kami menemui tempat yang sama. 2 simpang yang tidak ada ujungnya, tanpa batas. Aku nyaris hilang akal, dan pikiran rasionalku agak terganggu. Pocong itu kini sudah menghilang, namun bercak darah di kaca mobil terus menetes, meski secara otomatis kaca itu dibersihkan. Karena hal itu terulang terus, aku tidak memperdulikannya lagi. Kita balik aja ke jalan semula, kata Raga mensugestiku. Gimana mau balik kalau kita cuma muter-muter di sini? Jawabku senewan. Terus kita gimana sekarang? Apa yang kau bilang itu beneran gak? Tanyaku menatapnya. Maksudmu, mayat yang kita bawa ini bikin apes? Mataku melotot menatap Raga. Terus kita harus membuang mayat ini? Tanya Raga tidak setuju. Aku mengangguk. Gila kamu, Dre. Kita gak punya pilihan. Siapa tahu dengan membuang mayat ini kita aman dan bisa cari jalan pulang. Gak kasihan Rudi. Pasti dia nyariin adiknya. Kalau begini terus, kapan kita bisa pulangnya? Menghubungi nomor Rudi aja gak bisa. Cari jalan keluar juga gak bisa. Apa kita mau mati di tempat ini? Tanyaku kesal. Kesal karena sudah berjam-jam kami tersesat.
Aku mengurangi kecepatan. Jalan ini terasa sunyi dan lengang. Rintik-rintik hujan mulai tampak menjatuhi kaca mobil. Aku semakin khawatir. Kalau memang itu maumu, kita taruh mayat ini di tempat itu aja gimana? Tanya Raga seraya menuju ke arah bangunan yang entah sejak kapan ada di samping jalan itu. Aneh. Loh, perasaan tadi gak ada rumah itu. Kataku takut. Sudahlah Andre, jangan banyak berpikir. Sejak tadi aku juga gak habis pikir dengan kejadian yang kita alami. Kita coba keluarkan mayat ini, terus cari jalan keluar. Kalau kita selamat, dan anggota polisi lainnya ke tempat ini, lalu mayat naas ini bisa segera dikebumikan. Boleh juga idemu. Setelah melakukan apa yang Raga sarankan, kami pun melaju lebih kencang lagi. Kali ini benar, kami tidak berputar-putar di tempat itu. Kami menemui jalan baru yang lurus dan seolah tanpa batas. Jalanan naik turun dengan liku-liku ekstrim di tengah hutan. Kami melintasi persawahan. Aku lega. Agaknya kami akan memasuki perkampungan dan bisa menanyakan keberadaan tempat yang kami lintasi ini. Kebetulan di depan sana ada sebuah pos kecil dan terlihat beberapa remaja membuat api unggun, dan ada di antara mereka ada yang bermain gitar. Aku tancap gas. Saat hendak memasuki kampung itu, tiba-tiba kabut tebal datang dan membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Setelah yakin dengan tempat di mana pos itu berada, aku menghentikan mobil. Kok sepi, Andre? Tanya Raga bingung. Aku juga bingung. Mata kami mengitari tempat kosong yang hanya ditumbuhi pepohonan karet atau rambung. Tadi kamu lihat pos dan anak-anak remaja kan? Tanyaku pada Raga. Dia mengangguk. Gelek. Raga menelan ludah karena takut. Kayaknya kita belum aman, Dre. Ayo kita maju lagi. Lirihnya dengan keringat yang semakin deras menetes. Air conditioner kendaraan ini seolah tidak berfungsi. Aku masih merasakan panas dan cemas, takut dan limbung. Dubrak, kebar, tar! Sontak aku dan Raga benar-benar panik dan kacau. Seolah mobil kami ini diserang dan dihantam benda keras oleh massa yang entah dari mana datangnya. Lebih aneh lagi, aku memang merasakan benturan benda keras itu di mobilku. Tapi tidak ada yang hancur atau lecet sedikit pun. Dan orang yang memukul mobil ini juga tidak kelihatan. Aku merinding. Segera aku tancap gas dan lari tunggang langgang meninggalkan tempat misterius itu. Tanpa batas. Itulah yang kerap aku rasakan. Sejurus kemudian mobil menuruni jalan curam. Aku mengurangi kecepatan. Tiba-tiba mobil tidak seimbang seperti tergelincir seiring suara ledakan ban terdengar membahana di tengah hutan ini. Mobilku nyaris oleng dan masuk ke dalam jurang. Aku berhenti mendadak. Kayaknya ban mobilnya pecah, Andre. Tukas Raga menatapku panik. Entah sejak kapan aku melihat wajah Raga yang berubah menjadi pasi dan dingin. Sepertinya dia ketakutan luar biasa. Mata Raga membuatku takut, merah dan agak memar. Temannya aku lihat, Ga, pintaku padanya. Raga mengangguk, lalu kami turun dari mobil bersamaan. Gak ada yang pecah bannya, kataku setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Aneh, decak Raga memegang jidatnya. Ku kencangkan tali sweater merahku erat-erat demi menahan dinginnya angin malam. Aku dan Raga kembali masuk ke dalam mobil. Ku nyalakan kontak. Tidak mau menyala. Ku nyalakan sekali lagi. Masih sama. Mogok kah? Aku menatap matanya. Nafas Raga menderu panik.
Kami tersudut di tengah hutan, di jalanan sepi dan hilang, tanpa batas. Raga menggigil kedinginan. Aku melepas sweaterku dan kubiarkan benda itu tersemat di tubuhnya. Raga menyandarkan kepala pada jok mobil. Kalau kita nggak selamat, gimana Andre? Lirihnya parau. Jangan ngomong kayak gitu, berdoa, semoga Tuhan kasih jalan. Kalau aku dan kamu mati di tempat ini gimana Andre? Semua orang akan mati, tapi kita masih bisa berusaha dan selamat kalau kita nggak ditakdirkan mati di tempat ini. Kataku sambil mencoba menstarter mobil. Gak mau menyala. Kalau aku mati gimana Andre? Sudahlah Ga, dari tadi kamu ngomongnya bikin aku takut aja. Sekarang banyak berdoa aja biar kita selamat. Hampir 1 jam, kami menemui kebuntuan di tempat itu. Raga tampak lelah dan wajahnya semakin pucat ketakutan. Dia tidak punya semangat lagi. Hujan turun semakin deras dan jalan berkabut. Aku lelah karena mobil ini tak kunjung menyala. Di saat aku dan Raga menemui keputusasaan, dari kejauhan aku melihat ada bayangan rombongan orang yang datang dari arah barat menuju timur dan akan melewati mobil mogok ini. Aku tersenyum bahagia. Bantuan segera datang. Alhamdulillah. Gak, lihat ada mobil. Kataku pada pemuda yang seketika itu juga bersemangat. Dia memperhatikan iring-iringan di depan sana. Mata kami seketika membulat. Rombongan yang aku kira adalah mobil atau kendaraan sepeda motor. Ternyata rombongan itu membawa keranda mayat. Kurungan batang dan peti mati yang sepertinya siap untuk dikuburkan. Aku membuka kaca jendela mobil perlahan. Dengan senter pijar, aku menyinari rombongan itu. Astagfirullah, kataku terkejut. Ternyata keranda mayat itu dipikul oleh rombongan manusia tanpa kepala dan diikuti beberapa pocong di belakangnya. Kaki mereka melayang dan tidak menginjak aspal. Sontak, aku merinding melihat kejadian itu. Hujan turun semakin deras dan aku penasaran dengan isi keranda yang tidak ditutupi ornamen kain berlafaz syahadat. Seperti biasanya. Lalu, terlihat sosok mayat di dalam keranda itu. Wajahnya familiar. Mayat itu seperti jenazah orang yang kami letakkan di dalam rumah tua di samping jalan. Beruntung rombongan itu tidak mengganggu kami. Aku terus memperhatikan rombongan itu, melayang cepat dan pergi menuju utara. Mereka menghilang saat melintas ke arah jalan sempit dan hilang di dalam jurang. Aku bergidik. Mereka hantu Ga, kataku seiring melengos Raga. Astaga! Betapa terkejutnya aku ketika melihat Raga telah berubah menjadi sosok mayat penuh dengan luka dan darah di sekujur tubuhnya. Matanya terpejam dengan wajah pasti menghadapku. Lalu di saat aku panik dan takut teramat berlebihan, sebatang pohon tersambar petir dan jatuh menimpa mobilku. Gelap. Sebulan aku siuman dari koma. Aku masih dirawat di rumah sakit Jati Asih. Tidak kusangka, seorang pemuda meminta izin dokter guna menemuiku. Dia terlihat tampan dan gagah dengan jaket kulitnya yang berwarna hitam. Dokter mengizinkan dan mewanti-wanti agar aku tidak terlalu diganggu karena masih dalam masa perawatan. Lelaki itu mengangguk. Kemudian dia duduk di sebelah ranjangku. Aku dan lelaki itu terlibat obrolan panjang, membicarakan kronologi kecelakaan yang menimpaku malam itu. Aku terkejut ketika lelaki yang ternyata polisi bernama Rudi itu adalah kakaknya Raga. Dan sebenarnya dia menemuiku saat tahu rumah lama mereka ditempati seseorang, yaitu aku.
Rudi menjelaskan, adiknya meninggal setengah tahun yang lalu karena kecelakaan di jalan dekat pantai Selandri. Motornya ringsek dan saat ini ada di bagasi rumah yang kutempati. Dan aku baru sadar kalau Raga selama ini adalah arwah gentayangan yang ingin mayatnya dikubur dengan tenang. Rudi bercerita kalau sampai sekarang ini mayat adiknya belum diketemukan. Sontak aku teringat dengan kejadian mengerikan itu. Aku memberitahukan Rudi di mana mayat Raga berada. Karena aku merasa orang yang kecelakaan itu adalah Raga. Dan pocong di jalan itu adalah Raga. Lalu mayat yang ada di dalam keranda itu adalah Raga. Hingga mayat yang selama ini ikut naik bersama mobilku juga Raga. Sehari setelahnya, Rudi dan anggota polisi lainnya berhasil menemukan mayat Raga yang telah menjadi tengkorak, lalu menguburkannya di TPU setempat. Rudi banyak berterima kasih padaku. Dia mempersilahkan jika aku mau menempati rumah itu sampai aku selesai kuliah. Di atas pemakaman Raga, aku melihat lelaki tampan tersenyum mengenakan gamis putihnya yang bersinar. Setelah itu dia menghilang. Aku dan Rudi berjalan meninggalkan pemakaman beriringan. Hal yang membuatku terkejut adalah ketika tangan kasar keluar dari makam dan menarik tubuhku hingga aku masuk ke dalamnya. Di sana, aku melihat diriku telah menjadi pocong.